Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya teman-teman semua. Alzam, Hadir, Mbak. Andika, Hadir, Mbak. Anggita, Hadir, Mbak. Gava, Hadir, Mbak. Elman, Hadir, Kak. Fairuza, Hadir, Mbak. Fatia, Hadir, Mbak. Ika, Hadir, Mbak. Gresta, Hadir, Mbak. Hana, Hadir, Kak. Ika Prila, Hadir, Kak. Muhammad Raihan, Hadir. Nayesa, Hadir, Mbak. Naila, Hadir, Mbak. Raivan, Rizkia, Hadir. Sabrina, Hadir, Mbak. Tasya, Hadir, Mbak. Tesalonika, ada? Hadir, Mbak. Oke. Tifanya Tanu Saputra, Zahra Najahan Devi. Oke. Tolong ya Elman untuk hubungi yang tidak hadir di ruangan ini. Oke, Kak. Oke. Sejauh ini adakah kesulitan waktu ngerjain tugas kemarin yang kaidah Ziplotka sama Bradford? Atau ada yang belum bikin artikelnya, esainya? Kemarin kan saya ingetin lagi ya, kemarin kan kalian sepakat untuk esainya di tanggal 13, terus untuk presentasi di tanggal 14. Itu kalian nanti presentasinya mau di jam berapa? Ada ide? Oke, Tesalonika udah bergabung. Siapa lagi? Oh, Tifanya nih, sorry. Maaf, permisi Mbak, tadi saya hadir, cuman ke-mute suaranya. Oke, nggak apa-apa. Makasih. Ada ide nggak? Kalian mau presentasi di jam berapa? Di hari Sabtu? Di jam 1 aja kali ya, Kak. Di Oke. jam segini juga. Oke, itu untuk PPT-nya ya, tapi di hari Jumat kalian udah kirim ini ya, esainya ya, artikelnya ya. Oke. Nanti ini karena kan saya sudah ada latsar, jadi semoga di jam 1 tersebut saya kosong, jadi saya bisa menepati janji untuk di jam 1. Tapi kok semisal ada kegiatan latsar, nanti saya akan hubungi Elman selaku PJ-nya untuk ngasih tahu kalian bahwasanya mungkin akan dimajukan atau akan dimundurkan, tetapi akan di hari yang sama seperti itu ya. Itu aja sih overview-nya. Sekarang kita akan ini ke Biblio. Weibo. Sudah terlihat ya? Sudah, Kak.
Jadi teman-teman kemarin dari awal udah dipahami bahwasanya biblio itu apa, altmetrik itu apa, bibliometrik itu apa. Kita refresh lagi bahwasanya bibliometrika adalah studi kuantitatif tentang aspek konstruksi dan penggunaan sumber daya informasi serta struktur dan juga teknologi ya dengan menggunakan metode biblio dan informetrika. Nah, hal ini tuh juga kalian bisa pahami bahwasanya ini lebih dari sekedar website karena secara epistemologinya bibliometrika ini merupakan cabang dari informetrika yang fokus pada website namun ruang lingkupnya sangat spesifik. Nah, sibermetrik sama bibliometrik apakah serupa? Sama, namun sibermetrik ini mencakup seluruh ruang elektronik. Kalau kalian bisa paham itu ada email, ada forum. Sedangkan kalau webometrik kayak yang di awal tuh saya bilang, khusus pada konten yang dapat diakses melalui browser saja. Seperti itu. Paham ya perbedaan kedua ini? Nah, lantas apa aja pilar utama dalam ruang lingkupnya? Yakni analisis konten website, ada struktur link, ada penggunaan web, dan ada teknologi mesin pencari. Nah, ini analisis konten webnya, multi evolusi teks, gambar, terus objek multimedia gitu secara kuantitatif. Tetapi kalau yang struktur link mempelajari arsitektur hyperlinknya. Jadi hubungan antara link satu ke link lain dengan berbagai domain. Nah, untuk meneliti perilaku pengguna ini bisa menggunakan akses penggunaan web kayak file log server atau data klik seperti itu. Nah, untuk teknologi mesin pencari atau search engine-nya itu mengevaluasi algoritma indeksasi dan bias hasil pencarian. Nah, ini teman-teman kalau memahami bahwasanya apa sih jaringan dasar, kita harus menganalisisnya. Pada bibliometrika, website itu dipandang sebagai sebuah jaringan raksasa yang saling terhubung melalui hyperlink. Jadi kalau inlink atau backlink itu adalah tautan dari situs luar yang masuk ke situs target. Jadi sering dianggap sebagai sitiran digital yang menunjukkan popularitas atau otoritas situs tersebut. Sebentar, kayaknya ada yang masuk deh. Nggak ada ya. Nah, outlink itu ada tautan dari situs target menuju situs luar, sementara yang web impact factor, ukuran dampak sebuah situs yang dihitung dengan membagi jumlah inlink dengan jumlah halaman web yang terindeks. Nah, ini kalian mulai ya, cari-cari referensi dari yang lain, apa itu inlink, outlink, sama web impact factor. Atau pakai bahan pustaka yang saya pakai. Ini, arsitektur konektivitas dan tipologi tautan. Kalau analisis jaringan pada biometrik tadi kan ada arsitektur konektivitas dan analisis jaringan ini tuh bukan tentang bagaimana gambar titik dan garisnya lalu kalian buat gitu, tetapi bagaimana si informasi ini memiliki otoritas. Nah, maksud itu gimana? Jadi ada tipologi tautan atau hyperlink typology. Tadi sempat disinggung di depan, maksudnya ada inlink, ada calling. Kalau inlink tuh kalau bisa kalian pahami ada sebuah representasi dari prestis atau pengaruh digital gitu kan. Tapi secara implementasinya yakni situs pemerintah menyitir situs universitas. Nah, maka nilai otoritas universitas tersebut meningkat secara signifikan. Karena apa? Karena website atau link yang dari universitas yang dimiliki oleh universitas itu ditautkan atau disebutkan atau disound oleh si pemerintah seperti itu. Nah, calling itu bagaimana? Kalau calling itu ketika dua situs, dua-duanya ini menerima tautan dari situs ketiga. Kemarin kayak co-author, nah ini sekarang nih hyperlinknya. Jadi callingnya ketika A dan B itu menerima tautan dari situs C. Jadi ini menunjukkan kesamaan topik atau afiliasi administratif. Jadi saling berkaitan, saling terhubung, saling menguatkan seperti itu. Ini metode jaringan sosial, social network analysis. Ada degree centrality, yakni seberapa banyak sih situs ini tuh terhubung baik dari satu ke yang lainnya. Sementara betweenness centrality mengidentifikasi situs ini bertindak sebagai jembatan informasi antar klaster yang berbeda. Seperti itu. Jadi yang tadi langsung sentral, itu di degree centrality, sementara kok yang betweenness centrality itu sebagai penghubungnya. Ini metodologi dalam teknik dasar bibliometrika. Ini daring analisis, yakni menganalisis pola hubungan antara situs untuk mengukur pengaruh intelektual. Yang kedua ini search engine evaluation, menguji efektivitas mesin pencari dalam mengindeks konten web. Yang ketiga ini menggunakan metrik seperti
centrality untuk menemukan simpul paling berpengaruh dalam sebuah jaringan informasi. Kalian boleh ini ya, searching, cari-cari apa sih maksudnya ini. Kalian sambung-sambungkan, kalian implementasikan kepada kegiatan sehari-hari biar kalian lebih mudah memahaminya. Ini untuk prosedur ilmiah, tadi di awal sudah disebutkan web impact factor-nya. Jadi prosedur ini tuh nanti dituntut untuk ketelitian dalam menangani data yang bersifat dinamis. Diperkenalkan oleh Ingwersen, di mana teknik ini menghitung rasio antara jumlah tautan masuk terhadap jumlah total halaman web. Nah, sementara kalau crawling teknik ini menggunakan perangkat lunak untuk merayap dan mengunduh struktur tautan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Untuk apa? Untuk menjaga si objektivitas data. Nah, sementara untuk data cleaning sendiri itu adalah teknik untuk menghilangkan tautan internal. Agar apa? Agar hasil analisis ini juga tidak terdistorsi oleh struktur navigasi dari situs itu sendiri. Nah, ini sumber datanya. Boleh dibaca teman-teman bahwasanya Google Scholar, OpenLink Profiler, Majestic SEO, kemudian ada basis data akademik, itu nanti alat analisisnya atau umumnya itu pakai commercial search engine menggunakan API dari Google atau Bing atau Yahoo. Sementara tantangannya sendiri adalah transparansi algoritma yang sering berubah. Nih, teman-teman yang sering pakai mungkin ya alat analisis untuk spesialis web crawlers-nya ini untuk post viewer, memvisualisasi peta cluster berdasarkan data calling atau co-author. Berhubung karena ini kita bahasnya digital, sudah terhyperlink semua. So, post viewer ini memvisualisasi cluster yang sekiranya data-data ini saling berhubung gitu. Nah, Socibot atau alat yang dirancang khusus untuk riset ilmu sosial. Gunanya apa? Memetakan tautan antar situs akademis secara mendalam. Gepi untuk analisis saringan sosial tindak lanjut dan Majestic digunakan untuk mendapatkan data backlink seperti itu. Ini tugasnya. Coba dibaca dulu. Udah? Teman-teman, sekiranya ada pertanyaan sejauh ini? Kelompoknya sama ya? Sama kayak yang tugas sebelumnya. Ada pertanyaan? Dikumpulkannya kapan? Ada ide mau dikumpulkan kapan? Tanggal 30 oke nggak? Oke, Kak. Oke. Aman sih. Tanggal 30 ya. Itu nanti kita nyerahinnya dalam bentuk apa, Kak? Di PDF aja. Oh, dalam Iya. Itu aja. Ada pertanyaan lain atau ngerasa kurang gitu? Kurang soalnya gitu maksudnya. Nggak ada. Sejauh ini yang dapat lotka siapa? Ada nggak yang dapat lotka? Oke. Ada kendala nggak, Muhammad Rehan? Sebenarnya kelompok saya ada pertanyaan sih, Mbak, terkait sama mekanisme pengerjaan soalnya. Oke, silakan. Gimana? Kan kita menelisik tentang produktivitas penulis ya di sebuah jurnal. Terus kelompok kita udah ada jurnalnya. Iya.
Terus yang jadi pertanyaan itu, yang ditelisik itu rentangnya berapa tahun ya, Kak? Ya, Mbak? Itu boleh bebas kalian. Kalau kemarin kan ada contohnya itu cuma berapa? 3 ya atau 5. Kalian mau 3 nggak apa-apa, 5 nggak apa-apa. Bebas. Nanti kalau saya tentuin nanti kalian keberatan. Berarti kalau minimalnya berapa, Mbak? 3 aja ya. 2 tahun sih kemarin saya bilang di kelas kalian kan. Tapi Oh, lebih itunya 3 kayak banyak biasanya banyak artikel dia 3 sampai 5. oke, oke. Ya, itu aja. Mungkin itu sih, Mbak. Mungkin dari kelompok saya ada pertanyaan. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Ika silahkan. Mbak, saya izin bertanya. Ini kan saya dapat tugas yang zip, terus habis itu kita kan udah dapat satu artikel nih, Kak. Ya. Nanti kita ikutin sama apa hukumnya, terus kita bikin ranking gitu, terus divisualisasiin datanya atau gimana? Iya kayak gitu. Kalau kamu kesulitan kan kemarin saya bilang pakai aplikasi yang word counter aja kan. Dia tuh udah auto memberikan peringkatnya kan. Nah, itu nanti kan visualisasi. Nah, nanti di presentasinya itu kalian menjelaskan how to use the application, terus kalian ngasih tahu ke kami semua sebagai audiens bahwasanya dengan adanya aplikasi ini, dengan adanya temuan ini kan bisa mengetahui bahwasanya seberapa besar produktivitas si penulis ini seperti itu. Paham ya? Berarti untuk yang hukum zip itu satu artikel doang atau gimana, Kak? Kalau saya sih nggak mungkin kalian dengan waktu yang singkat satu volume kan ya. Tapi satu jurnal, satu volume aja nggak apa-apa sebenarnya. Misalkan ya, saya sih kalau kemarin nyontohinnya itu 1 tahun kan 2 volume. Tetapi kadang tuh ada satu volume tuh 3 orang, 1 orang nulis 3 artikel. Kalau kalian bisa menemukan, kelompok kamu ya terutama, kalau kelompok kamu bisa menemukan satu volume dengan berbagai penulis dan ada juga penulis yang double-double, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan minimal kayak teman yang lainnya, yakni berapa tadi? 2 tahun atau 3 tahun seperti itu. Jadi ada 6 volume. Karena tidak semua satu volume tuh isinya tuh lebih dari 10, biasanya ada yang dikit sekali. Cuma 10 atau 9 gitu. Saya sering menemui beberapa mungkin karena sintanya rendah ya atau bagaimana. Tapi ada juga yang satu volume itu isinya banyak sekali. Jadi saran saya minimal 2 tahun. 2 tahun itu berarti kan 4 volume. Gitu. Oke? Kak, sorry. Ini kamu zip ya? Iya, aku zip. Oh, sorry. Saya pikir Lotka. Enggak, satu aja, satu. Sorry. Berarti satu artikel aja ya, Mbak? Iya. Saya telaah. Iya. Kalau yang Bradford itu yang jurnal ya, yang distribusi jurnal. Nanti kalian itu ya cari-cari sendiri apa jurnalnya bebas. Kamu satu artikel ya yang zip. Ada pertanyaan lagi? Cukup Mbak dari saya, terima kasih. Oke, saya overview lagi ya. Kalian mengumpulkan di hari Jumat, kemudian hari Sabtunya presentasi. Semoga di jam 1 saya free. And then untuk mengumpulkan tugas berikutnya, oh ya bentar ya Firman. Untuk mengumpulkan tugas berikutnya, kalian di hari Senin tanggal 30. Seperti itu ya. Via Google Drive aja. Oke, silakan Elman. Kak, saya kan kebetulan saya dapat yang Bradford ya, dan kemarin tuh pas dijelasin saya di kereta jadi kayak masih putus-putus gitu pas dijelasin gitu Kak tentang tugasnya. Nah, di sini aku mau nanya saya mau nanya tentang instruksi tugas yang Bradford itu berarti kita nyari artikel ada batas minimalnya berapakah atau bebas kayak Ada. bisa Iya, jadi gini, sebenarnya kan kemarin saya bebasin mau berapa, tetapi kalau kalian minimalnya ya paling 5 kalau yang Bradford gitu-gitu.
berarti setelah kita dapat artikelnya tuh, kita ngeklasifikasiin dia berdasarkan dari jurnal mana ya, Kak? Kayak misalnya dari jurnal media komunikasi mengeluarkan artikel 2 misalnya. Iya. Dan jurnal dan lain-lainnya gitu. Ya nanti bentar, saya nafas dulu. Jadi kalau yang tadi zip itu kan kata, jadi satu artikel. Kalau yang lotka kemarin saya bilangnya minimal 2 tahun. Nah, kalau Bradford itu 5 minimal lah ya. Maksudnya kayak biar lebih mudah perbedarannya. Nah, nanti kalian cari tuh kalian analisis dengan kaidah kaidah Bradford-nya. Nanti Elman saya kirimkan aja referensi ini yang sesuai dengan kamu Bradford kan. Nanti saya kayaknya punya ada beberapa artikel-artikel Bradford. Oke, Gitu. Kak. Ya. Oke, Tasya silahkan. Oke Mbak, terima kasih. Mbak, sebelumnya saya dari kelompok Lotka mau bertanya. Kita kan rencananya mau ambil rentang 3 tahun ya Mbak. Tapi setelah saya searching, kalau misalnya periode lebih pendek, produktivitas penulis buat nulis artikel itu tuh lebih kurang stabil gitu Mbak. Itu nggak apa-apa kan ya? Makanya kan saya bilang minimal 2 atau 3 tahun. 5 tahun boleh, nggak apa-apa. Gitu. Oh, oke. Makasih ya Mbak. Semakin banyak untuk Lotka tuh sebenarnya biar stabil seperti itu. Berarti Lotka tuh yang dilihat kestabilan si produktivitas penulis ini ya Kak, Mbak? Iya kan, karena kadang tuh kita tidak bisa mengambil sebuah mencuplik sebuah representasi dari jurnal itu hanya dari 1, 2, 3 tahun aja kan, sementara dia sudah bertahun-tahun menerbitkan gitu kan. Nah, oleh karena itu kan saya bilang minimal 5 tahun. Kalau kalian dapat jurnal yang baru ya minimal 2 tahun. Gitu. Oke, dipahami Mbak. Makasih banyak Mbak Dia. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, Revan silahkan. Kalau saya nggak usah aja deh, biar kalian bisa mengerti. Kemarin saya bilangnya essay aja, jadi artikel aja. Jadi saya overview lagi ya, dengar teman-teman ya. Untuk tugas yang kaidah itu ada 2. Yang pertama artikel, yang kedua PPT. Artikelnya itu Jumat. Dikirim ke foldernya yang Elman miliki, yang bisa kalian akses kan. Kemudian itu paling lambat 2359 aja gitu ya, biar kalian lebih leluasa. Untuk PPT-nya kalian presentasinya di hari Sabtu di tanggal 14 jam 1 siang kan kamu tadi bilangnya. Terus untuk yang tugas ketiga atau part ketiga ini, pertemuan ketiga, tugasnya kalian baru kumpulkan di Senin lagi, tetapi di tanggal bukan Senin lagi. Ya, Senin di tanggal 30 Maret, Senin 2359. Gitu ya. Kelompok aja. Bentuknya artikel lagi aja. Bentuknya laporan. Kenapa yang kaidah itu artikel? What if kalian mau di-upload ke jurnal, jadi kan sudah jadi gitu kan. Sejauh ini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke. Karena berhubung saya sudah mulai lasar, kemungkinan pertemuan 7, 8, 9 itu antara online atau asinkronus. Jadi tidak bisa saya offline. Terus yang kedua,
after lebaran tuh kan kalian ada kelas besar. Nah, ini mohon kalian baca-baca dulu, pahami dulu. Jadi kalian nggak kosong ketika nanti diajarin altmetrik gitu kan. Karena di pertemuan ke-5 tuh altmetrik. Jadi nanti kalian jangan bingung doang gitu loh. Terus apa ya? Oh ya, itu aja sih. Kalau untuk UTS-nya nanti akan saya kabarin kalau udah mendekati pertemuan 8. Itu aja dari saya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sehat selalu dan tetap menjaga nama baik kampus. Terima kasih. Sebelumnya ini foto dulu ya buat saya upload di sistem, bisa on cam. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.